Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun jualan gue. Nggak apa-apa dapurnya doang, yang penting kan nggak modalnya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin. Wala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, hari ini tanggal 16 Januari 2021 bertepatan dengan hari kelahiran saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan di usia yang ke-39 ini menjadikan saya sebagai pribadi yang baik, pribadi yang maslahat untuk banyak orang, pribadi yang mampu membahagiakan keluarga, sanak saudara. Dan tentunya saya berharap sekali hari ini banyak teman-teman yang mendoakan agar hidup saya menjadi lebih berkah lagi. Nah, teman-teman, berkaitan dengan ulang tahun saya ingin berbagi sedikit rezeki kepada teman-teman pengusaha alat kesehatan di Waspa Group. Jadi saya punya komunitas namanya pedagang alat kesehatan. Jadi hari ini hari Sabtu, jadi kebetulan mereka pada libur, saya undang untuk ya sharing-sharing mengenai usahanya, bagaimana 3 bulan berjalan ini sudah berapa banyak mereka menghasilkan uang untuk keluarganya, bagaimana di tengah krisis ini mereka mencari tambahan dari usaha ini. Jadi yang saya undang hari ini insya Allah adalah orang-orang yang luar biasa semangatnya. Jadi reseller saya itu ada yang ibu rumah tangga, ada yang seorang mahasiswa, ada yang memang aslinya pedagang gitu. Jadi macam-macam, latar belakangnya macam-macam. Ada yang memang PNS, ada yang memang perawat gitu. Ada yang memang pengangguran dari nggak punya duit jadi berpenghasilan. Nah, seputar dunia usaha tidak terlepas dari itu, mudah-mudahan saya memberikan informasi yang sangat baik buat teman-teman di sini dari pengalaman langsung, bukan teori. Jadi sambil ngobrol aja nih sebenarnya, ngeplok-ngeplok begini, tambah-tambah wawasan lah, berbagi keberkahan di usia saya 39 ini. 1 tahun lagi saya menuju 40 tahun, jadi sudah tua. Sudah tua tapi bukan lagi tidak produktif, tapi di usia 39 ini saya semakin matang dalam bertindak, semakin bijaksana dalam memutuskan, semakin manfaat bagi orang lain. Jadi buat teman-teman, hari ini insya Allah teman-teman tim Waspa sudah menyiapkan ala kadarnya si kuning lah, kecil-kecilan, makan-makan kecil lah. Jadi Rasulullah di hari ulang tahunnya berpuasa. Nah, saya belum sanggup berpuasa, tetapi insya Allah memberikan makan-makan kepada teman dan saudara. Mudah-mudahan jadi nilai ibadah, mudah-mudahan jadi nilai keberkahan. Ya, buat teman-teman saksikan terus channel ini hari ini di ulang tahun saya yang ke-39. Yuk, kita saksikan. Kita ke dalam, ke kantor sebelah. Ini kantor saya Waspa. Waspa ini bergerak di bidang umroh, umrohnya belum maksimal. Jadi sebelah di kantor alat kesehatan, toko ya, di sebelah ruko, di sini kantor. Mudah-mudahan Waspa Group semakin berkah, semakin jaya. Mudah-mudahan umrohnya jalan lagi, bisa melayani tamu Allah lebih baik lagi. Mudah-mudahan semua keadaan kembali normal, kita bisa umroh lagi. Oke, buat teman-teman, cekidot, kita lihat. Terima kasih. Teman-teman, kita hari ini sudah di ruangan sebelah saya nih. Tadi kan dari sebelah, sekarang ke sebelah. Dan teman-teman sudah ada sekitar setengah jam yang lalu lah sampai sini. Saya perkenalkan dulu nih satu-satu. Bukan tim sih ya, sebenarnya lebih kepada kita punya WA group, dan WA group itu akhirnya ngobrol-ngobrol bikin sharing yuk gitu. Jadi kita sekarang time sharing sambil ketawa-ketawa, sambil berbagi cerita gitu. Saya kenalin dulu satu-satu. Yang pertama ada Abang Glenn di Sakota. Beliau jualannya di Instagram. Nah, ada Ibu Leha, dia jualan di WA Group. Tapi jualannya nasional, luar biasa. Ini ada Bang Dadi Zubair, beliau corporate biasanya ke hotel-hotel, terus ada koneksi-koneksinya ke purchasing biasanya. Nah,
iseng-iseng. Saya tadi ngobrol sambil ketawa-ketawa. Sayang kalau nggak disiarin atau nggak diumumin ke teman-teman. Jadi yang sederhana-sederhana begini sebenarnya sih jadi inspirasi dibanding podcast-podcast yang cuma teori-teori gitu kan ya. Ini langsung nih ke pelaku pasarnya, ke pelaku penjualnya. Nah kebetulan Waspa Group ini ada jualan alat kesehatan. Nah alat kesehatan awalnya cuma di grup, saya pasang status, ada yang lihat itu berapa, ini berapa, sampai saya racunin yang satu ini bapak ini. Tadinya dia nggak mau, tadinya dia agak gengsi jualan kayaknya. Tadinya jualannya kaos. Orang kampung jualan Bu. Biasanya narik-narik ya. Narik-narik. Udah Biasa. Akhirnya saya dengan apa nih ya, tulus aja sih bahwasannya barang yang saya jual ini sebenarnya laku di pasaran dan nagihin. Udah deh jualin aja deh, nggak usah bawa barangnya, kirim gambar dulu ya Bu ya. Terus akhirnya ada yang tanya-tanya, iseng deh gambarnya truk gitu. Akhirnya mereka jualan dan alhamdulillah kita bentuk grup. Nah sudah sekitar 3 bulan ya, kita ada 3 bulan ya Bu ya. Ada 3 bulan lah, kurang lebih 3 bulan. Nanti kita lihat lagi di White Story chat-nya. 3 bulan, alhamdulillah saya mau tanya-tanya dari hasilnya Bu Leha, dari hasilnya Bang Glenn, dari hasilnya Bang Dani. kan dapur ya Pak. Nggak apa-apa dapurnya doang, yang penting kan nggak modalnya itu. Nah buat teman-teman, ini tim Waspa tuh dari 2 orang awalnya. Saya, Haris, sama Nisa, bertiga sama saya. Akhirnya kita ada peningkatan pelayanan, punya 4 orang staff, 2 pagi 2 malam, 2 pagi 2 siang. Nah itu buat membuktikan bahwasanya kita tuh komitmen, kita tuh selalu meningkatkan pelayanan, jangan sampai tidak terlayani pesanan-pesanan. Walaupun terdapat kekurangan sana sini, kita lagi membenahi sistem dalam waktu 3 bulan ini nggak mudah gitu. Kita perbaiki sistem pengirimannya, kita perbaiki sistem ordernya, nomor call center yang seperti apa, miss kecil itu biasa. Tapi yang saya mau tanya nih yang menarik gitu, seorang Bu Leha, dia perempuan, usianya di atas 40 Mas. 50 lebih ya. 50, kan saya bilang 40 ke atas Bu, bener ya? Usianya 50 lebih, bayangin coba. Beliau dengan semangat Sudah punya cucu. sudah punya cucu, Belum. sudah menikahkan Mudah-mudahan, anaknya. Mas. Amin. Artinya gini, tidak ada apa yang tidak mungkin dalam dunia usaha. Itu zaman sudah canggih, kecuali zaman dulu kita masih sistem kanvas, kita masih nawarin Bu mau beli ini enggak, mau beli enggak secara langsung. Apalagi sekarang zamannya corona, susah buat jualan seperti itu, zamannya online. Ya alhamdulillah tim Waspa itu punya tim gambar, artinya punya tim yang foto-foto, upload foto-foto info, dan mereka juga akhirnya bisa sebar ya Bu ya. Nah itu yang mau saya kasih minta keterangan dari Ibu gitu kan, dari hasil yang kita dapat ini Bu, per bulan sudah berapa Bu? Selama 3 bulan ini kira-kira Bu. Gak apa-apa, malu ya, gak apa-apa. Jadi kayak saya punya gini Bu, saya punya ilmu dari MLM dulu, bahwasanya bisnis itu adalah copy paste. Iya, Jadi saya komunikasi sama Pak Fred. iya, copy paste. Nah berarti kan kalau mindset kita harus berpikir kaya, berarti ibu harus menginfokan kekayaannya itu nilainya berapa. Oh, gitu. Begitu. Jadi supaya mereka tuh, ini maaf bukan ria, tapi ini dalam dunia bisnis penting supaya sebagai motivasi. Berapa Bu per bulan? Langsung tembak aja deh. Gimana ya? Aku cerita dari awal ya. Iya dari awal. Dulu kan, Boleh. iya. Awalnya tuh Pak Freddy tuh WA terus senawan apa sih ditawarin ke saya ya? Broadcast ya Bu, broadcast. Yang rumah, yang mobil, yang apa? Emang saya suka hal-hal begitu gitu. Terus loh kok tapi kan kalau rumah agak susah, mobil juga agak susah. Begitu ada kesehatan ini, kayaknya aku agak ada kliknya gitu kan. Iya juga, ini kan lagi pandemi, itu cocok banget nih sama bisnis gitu. Ya, cocok banget gitu. Nggak usah pakai ini kali, malu saya. Gak apa-apa terus. Saya lihat kan awal-awal, coba aku nyoba aja. Saya buka rekening, saya isi 2,5. Jadi 2,5, pokoknya saya putar aja buat belanja. Rekening masukin ke rekening sendiri 2.500.000. Modal 2,5 juta. Tapi buat belanja, buat putar dan sebagainya itu ya. Begitu saya itu lama-lama kok saya semakin naik, saya bisa belanja lebih banyak gitu. Meningkat lagi jadi 2,5, jadi 5 juta, jadi 7,5. Bahkan sekarang sampai 10 juta. Artinya berarti itu naik terus ya. Saya juga aku pikir loh, perasaan ini lumayan juga kan, kita nggak modal apa-apa kan sebenarnya ya. Aku nggak
nggak mau 2,5 juta pun juga bisa, karena saya cuma share doang itu doang. Kebetulan memang saya tuh punya grup ya, punya WA grup tuh yang orang-orang agak lumayan gitu. Jadi saya rajinnya tuh posting di situ, saya ulang lagi. Pertama sih nggak ada yang nyangkut juga, nggak ada sama sekali ya. Tapi lama ya sama kayak saya ke Pak Freddy kan, lama-lama juga. Tapi lama-lama mereka kan, oh iya ya, lama-lama tertarik juga gitu. Cuman itu sih kayak tadi saya cuma copy paste sama Pak Freddy aja sih. Kalau Pak Freddy orangnya giat gigi ya, saya juga aku gigi juga gitu kan. Saya lihat saya suka lihat statusnya sampai jam 1, jam 2 tuh masih ada gitu. Masya Allah, benar-benar hebat bener ya gitu. Seorang entrepreneur bener gitu. Sampai jam segini belum tidur gitu. Makanya saya juga pengen jadi kayak beliau gitu. Saya coba juga. Jadi setiap ada produk baru pasti langsung. Bapak belum ada produk pun saya udah share duluan gitu. Makanya sampai sekarang belum nyampe. Iya, sampai sekarang belum ada yang dikirim punya saya. Karena emang barangnya belum ada kan Pak? Ya, itu. Nah yang kedua, saya selalu mengutamakan customer saya. Customer saya jadikan raja. Karena saya belajar dari pimpinan saya di kantor, yaitu mereka benar-benar dalam menangani masalah customer itu luar biasa sekali. Dia bahkan sampai rela memberikan golf tuh ya, sertifikat golf hanya untuk customer, dan setiap minggu tuh ditawarin golf, saya yang bookingin kebetulan ya gitu. Terus jadi kalau apapun apa kata customer tuh pasti turutin, walaupun dalam keadaan customer berpihaknya salah nih. Kadang kan nggak semua customer bener ya, ada salahnya, tapi dia rela ya udahlah, karena yang penting kan dia masa depan kita itu ibaratnya gitu ya. Terus saya betul-betul saya sampai yang kemarin ya, saya mohon maaf saya marah sama Pak Freddy. Memang saya tuh mengutamakan customer nomor 1. Iya, pelayan nomor 1. Dan mereka kebetulan memang kalau dalam delivery mereka tidak pernah melihat besarnya biaya berapa, tetapi yang melihat adalah on time-nya, ketepatan waktunya yang dia. Oh berarti memang benar, karena itu butuh kepercayaan Pak, itu kayak di situ. Kalau dia tepat waktu, dia barangnya bagus, produknya bagus, dia pasti akan belanja kita lagi. Terutama di servis aja, servis kita kepada, karena kita butuhnya customer kan ya kan, konsumen kan, kita butuh kepercayaan karena online kan Pak. Online tuh betul-betul kepercayaan nomor 1. Kalau kita sudah nggak dipercaya, saya nggak akan. Kalau kepercayaan konsumen sudah hilang, Sama kemarin saya itu cerita ya Pak. Saya karena saya minta ke Pak Freddy sarung tangan nggak dapat kan, akhirnya saya cari ke tempat lain. Saya dapat, tapi sampai sekarang barang saya belum tahu. Iya. Kadang nggak jelas itu. Itu makanya saya juga harus hati-hati dalam memilih supplier, harus hati-hati memilih barang bagus atau enggaknya, produknya seperti apa ya, harus hati-hati banget gitu ya. Karena kita online kan ya. Kita nggak langsung, kecuali kalau kita terjun langsung lihat produknya, oh ini tokonya ini, lihat produknya kayak apa, beda ya. Sudah terpercaya itu. Ya, tapi kalau online gini ya kita benar-benar harus pinter itu mengambil hati customer. Itu sih. Ya cuma itu doang. Ada 2 poin dari beliau. Saya mau nanggapi satu biar nggak lupa, saya orang yang lupa. Jadi saya tanggapi dari Bu Leha ini, awalnya dia gedek loh sebenarnya dari broadcast saya setiap hari. Jadi saya punya daftar broadcast itu 750 orang. 250. Nah, saya setiap kali ada produk baru, saya share tuh. Resikonya kalau nge-share gambar itu, kalau nggak di-blok, kita di-delete kontak, pasti itu. Ya kan? Ada 2 itu resikonya. Cuman kan kita tidak berniat merusak silaturahmi, tapi kita ikhtiar, dia nggak suka ya nggak apa-apa. Masih ada orang yang suka, syukur-syukur yang nyangkut boleh akhirnya gitu. Jadi rezeki buat kita. Jadi intinya gini teman-teman, kalau seandainya punya produk, punya apa, broadcast aja nggak apa-apa. Anggap kita jualan ya, kita ikhtiar. Mereka putus silaturahmi sama kita kan, bukan kita yang memutus begitu. Jadi pertama itu copy paste. Jadi beliau mengikuti cara saya broadcast aja. Suka nggak suka jalanin. Itu yang pertama itu. Toh kita nggak ngeliatin muka kan gitu. Kita nggak ngeliatin muka, kita nggak ngeliatin malu gitu kan. Cuman broadcast. Nah yang kedua, beliau tuh service excellent ke customer. Nah
Nah itu pelajaran banget dari saya SMK dulu juga udah belajar bagaimana cara melayani konsumen dengan baik. Jadi kan konsumen kita raja, tapi ada satu ilmu yang saya mesti kasih gitu, bahwasanya boleh kita menjadikan konsumen kita raja, tapi kita adalah penasihat raja, kita bukan pesuruh gitu. Jadi ada intinya, pada intinya biarkan mereka jadi raja, tetapi kita penasihatnya. Penasihat itu kan ketika ada saran baik dia pakai, bukan langsung disuruh-suruh kitanya gitu. Jadi memang penting, tapi kita juga menempatkan posisi kita tidak tidak di bawahnya banget gitu loh, disuruh, mau tidak objektif dia suruh gitu kan, tidak di luar standar kita dia suruh, tapi kita penasehatnya. Jadikan diri kita penasehat raja, oke? Nah, gitu. Jadi intinya sih copy paste, laksanakan aja, jangan malu, kalau malu nggak makan. Sekarang saya mau minta pendapatnya nih, beliau masih mahasiswa dan beliau juga seorang karyawan di purchasing di hotel-hotel. Nah teman-temannya banyak purchasing, jadi bukan lagi tentang profesi ya sekarang, tapi tentang kemauan. Siapa yang mau dia bisa, bukan siapa yang bisa tapi dia yang mau. Nah buat temennya, buat beliau nih masih mahasiswa. Bung Dani, kenal Waspa tuh di mana? Ini zamannya Sensi nih. Oh, zamannya Sensi, benar. Saya udah melalang buana zamannya Sensi. Waduh, sampai malam main masker, main Sensi itu luar biasa itu. Kemana-mana. Kenal Waspa itu dari Parda. Dari Parda, iya. temen majelis. Iya, teman majelis. Jadi ini bener nggak sih, ini ada nggak sih tokonya gitu? Karena selama ini nggak pernah muncul main masker tuh kayak gimana sih? Masker tuh bener ada nggak sih? Setelah main kesini udah, oh ini udah jelas. Ya udah tinggal tugas kita jangan pernah bosan untuk posting. Nah, siap posting barang. Betul, tadi efeknya tadi dua, bisa jadi delete, Atau bisa aja di lock, itu udah pasti. Gitu aja. Banyak aja ya. Tapi ada keuntungannya, kadang-kadang ada chat masuk gitu kan. Ini masih ada nggak, harga berapa sekarang? Itu kesempatannya. Jadi mereka jadi tahu karena sering kita bawelin ya, jadi situ kita untungnya sih. Jadi kita nge-branding ya, otomatis nge-branding diri kita tuh main itu gitu ya. Iya betul. Memang itu mereka udah ngecap sendiri Pedagang kak. udah. Betul, mereka udah ngecap. Iya. Di grup purchasing juga sama. Tapi kalau nyata udah minta tempo, saya angkat tangan. Terkait pembayaran Iya. gitu. Tapi iya udah gede gitu, ya di markupnya lumayan, bisa di markup 50.000 satu box, bisa 20 sampai 50. Itu apa? Hand glove sama masker. Oh, hand glove dan masker itu upnya lumayan sebetulnya. Oke, Cuman terus ya harus tempo, itu resikonya. harus tempo ya. Mesti Iya. kuat-kuat modal 3 kali itu. Betul. Ya intinya dari saya itu aja sih. Iya, gitu ya. Banyak lah. Kayak gitu. Hasil untung lumayan tuh. Bisa buat modal. Setiap hari ada aja lah Setiap alhamdulillah. hari ada aja. Ada aja, walaupun beberapa itu yang harus disyukurin dulu. Dari sedikit bersyukur Allah akan tambah. Ya, itu ya, thank you Bang Saya Ferry. respon dulu. Jadi beliau ini dulunya lewat teman. Saya broadcast ke teman gitu kan. Akhirnya temennya ngasih tahu saya ke temennya lagi. Nah temennya malah sekarang nggak ngejalanin gitu loh. Malah temennya nggak ngejalanin. Oh, iya, Cuma kita terima transferan. tetap terima transferan. Jadi wasilahnya beliau jalanin. Jadi setiap ada orang yang ngambil ke beliau, wasilahnya dapat. Si Parda ini dapat gitu. Tapi dia nggak ngejalanin. Kan sayang. Sebenarnya dia sudah ngenalin, dia juga harusnya ngejalanin. Kalau dapat 5 aja kayak Dani udah lumayan. Gitu. Nah, jadi terus juga beliau sangat aktif juga di grup. Beliau juga sangat memberikan sebuah masukan-masukan yang baik. Dan mudah-mudahan kita saling bersinergi nih, saling isi. Ketika Waspa nggak ada barang tempat lain, Ibu Juleha sering kali nawarin barang ke saya sebagai bentuk kepeduliannya supaya Waspa tetap ada stok, supaya kliennya semuanya kebagian barang gitu loh. Nggak cuman kita egois merasa paling murah, merasa paling banyak, nggak bisa begitu. Kita harus terima masukan, bukan anti kritik. Terima kasih Bang Dadi. Nah sekarang yang seru nih, orang Ambon jualan. kita bawa suku Ambon nih, Manise. Biasanya beliau Ambon itu biasanya tukang tarik, sekarang tukang dagang. Bercanda teman-teman, bercanda. Ya kita minta tanggapannya nih beliau. Awalnya beliau alergi sama saya dagangnya. Iya. Gimana pertama ya? Awalnya kenal bisa main alkes. Awalnya emang dapat itu juga, dapat broadcast juga setiap hari kan. Cuman kita nggak peduliin kan, dagang kita anti dah sama dagang. Oh no. Terus karena memang udah kenal lama, Coba. akhirnya main. Udah dagang aja.
enggak ah, iklanin katanya. Malu. Dagang masker apaan sih ya? Masker lagi enggak ah, gitu kan. Dia iklanin dulu, iklanin sekali, 2 kali. Ada yang mau nih 1 gitu kan. Ya dari sini. Terus sampai sekarang jadi begitu. Alhamdulillah. Dari nggak menikmati jadi menikmati jadinya sekarang. Berapa sebulan itu Bang? Aduh malu juga kita sebutin, yang lain nggak sebutin soalnya. 30. Yang lain nggak sebutin soalnya. Nggak sebutin ya? Iya. Kalau saya pribadi sarannya kalau nanti tadi Ibu Leha kan banyak posting, terus banyak, kalau kita banyak main sama Pak Freddy aja. Dia posting kalau nggak main sama dia coba gitu. Kita dari dia ilmunya soalnya. Tiap hari main kesini kalau bisa. Oh iya siap. Oh iya foto-foto ntar dari kita siap. Foto dari. Begitu aja Pak Freddy ya. Selamat ulang tahun, panjang umur. Sehat afiat. Bu, ulang tahun nih Bu. Gimana ulang tahun nih? Ini di belakang udah beli telur. Ntar kita ceplokin ya. Malu. Ya, jadi Bang Glenn ini saya punya cerita lucu sama dia. Iya, cerita lucunya gini. Dulu saya suruh bawa barang, dia minta 10 kalau nggak salah. Saya bilang itu Bang, daripada bolak-balik, repot waktu, terus segala macam. Repot deh. Belum ganggu saya tidur segala macam. Bawa aja semuanya 1 karton. Nolak dia. Akhirnya dibawa 20 kalau nggak salah, berapa gitu, setengah dari yang saya suruh gitu. Akhirnya besoknya dia minta lagi, gua kata juga apa, jangan ngelawan sama guru gitu. Akhirnya bawa 2 karton, 3 karton, sekarang dia nggak pernah nolak karena memang udah bawa gitu. Selagi saya masih bisa nyetok, ya udah bawa aja gitu kan. Akhirnya bener, beliau keteteran sekarang alhamdulillah gitu. Jadi beliau Instagramnya luar biasa, followernya bagus gitu. Pernah ada kejadian unik gitu, dia ngelawan sama saya. Nggak boleh ngelawan namanya. Nggak boleh ngelawan. Iya, gitu. Udah antri stok dia. Jadi gitu teman-teman, di medsos, di WA group, di online, di offline, semuanya harus kita laksanain aja, ikhtiar ya, ikhtiar. Kalau kita ikhtiar aja masih ada celah gagalnya, apalagi nggak ikhtiar sama sekali. Itu teman-teman. Nanti setelah ini kita ngobrol mulu kan, yang lain juga ada tuh di belakang, Bang Jali sama staf-staf saya tuh belum diwawancara. Gimana sih kesan-kesan dia 3 bulan dia ngejalanin usaha Waspa? Apakah merasa tertekan, depresi, stres, atau lama-lama jadi gila di sini? Gitu. Kita tanya nanti. Kesan mereka di sini seperti apa? Jadi yang pasti saya menerapkan 3 hal. 3 kata yang mesti saya terapkan ke mereka. Yang pertama adalah maaf, terima kasih, dan tolong. Jadi ada 3 kata itu kunci suksesnya Waspa. Jadi ketika kita minta sesuatu bantuan, harus minta tolong. Ketika kita melakukan kesalahan ataupun tidak melakukan kesalahan, kita harus minta maaf terlebih dahulu. Yang ketiga itu adalah terima kasih. Jadi tanpa itu kita tidak punya etika. Kita harus beretika. Bisnis itu harus beretika. Jadi buat teman-teman bukan merasa so baik atau apa, tapi berusaha menjadi lebih baik, itu lebih baik daripada. Ya teman-teman, nanti kita staff saya tuh ngobrol juga di YouTube saya. Mungkin dia mau ngucapin selamat ulang tahun tapi nggak pakai ceplok telur gitu. Nggak boleh ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman channel Fredisha. Terus juga ada teman-teman dari Waspa Alkes. Hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun saya, hari jadi saya yang ke-39. Jadi di sini saya mengharap doa dari teman-teman semua, baik yang di channel YouTube saya maupun teman-teman dari Waspa Alkes, baik yang kenal saya offline maupun online. Jadi nggak cuma online, nggak cuma bisnis aja yang online, teman juga ada online-nya. Nah, teman-teman, ada sedikit persiapan nih dari teman-teman staf Waspa Alkes. Dari pagi sudah sibuk, dari kemarin sudah sibuk menyiapkan
Snack, terima kasih Radi, terima kasih Jaka, Arif sama Nisa lagi nggak masuk hari ini. Mudah-mudahan kebagian berkahnya juga. Beliau menyiapkan ini dari kemarin, nasi kuning, wujud dari kebudayaan kita. Jadi ini hanya simbol kebudayaan, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas usia yang telah kita terima hari ini, kesehatan yang sudah kita terima hari ini, serta keberkahan-keberkahan yang Allah sudah berikan kepada kita, menjadikan kita jadi tetap kuat dan sehat seperti ini, manfaat buat orang banyak. Jadi ada hikmah dari hari ulang tahun saya yang ke-39 ini, banyak sekali hikmah-hikmah dan fadilah-fadilah dari sedekah yang saya terima. Nah, maka dari itu tidak gencar saya memberikan keterangan tentang fadilah-fadilah sedekah. Jadi lewat Waspa Group, insya Allah di bidang umroh dan haji, di bidang alat kesehatan, mungkin juga bersama teman-teman di sini kita mencapai rezeki yang halalan thayyibah mubarakah. Insya Allah Waspa selalu ada buat Anda, selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik buat teman-teman, sehingga dapat dipercaya lagi dalam menyediakan kebutuhan buat teman-teman sekalian. Sebelum saya potong tumpeng, mungkin nanti disiapkan sendok sama piringnya. Saya sedikit minta doa dari teman-teman. Terus kesan apa sih yang sudah didapat dari Waspa? Nanti videonya setelah tayangan kita berikut ini. Sekarang sebelum acara kita potong tumpeng, kita minta doa nih dari salah seorang ustadz, dan juga beliau adalah staf dari Waspa. Namanya Ustadz Ahmad Hafiz. 4 hari di sini. Dan beliau juga salah seorang muazin di Masjid Al-Murtado Tanjung Barat. Dan makanya saya minta doa beliau, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengaminkannya. Mudah-mudahan doa kita diijabah hari ini bukan cuma buat saya aja, buat teman-teman juga, supaya tambah berkah lagi. Untuk waktu dan tempat silakan Bang Hafiz. Mari sebelumnya kita mengangkat kedua belah tangan kita, mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan niat hajatnya daripada Bapak Freddy yang mana dan hari ini semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badan jasmani dan rohaninya, Allah berikan keberkahan daripada usahanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ma fi wa ikabir mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim bisultan. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fi rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan 'inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi syakaratil maut, ونجت من النار وعافنا بالشر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا يا الله ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغارا. اللهم إنا نسألك يا الله، اللهم إنا نسألك يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ونشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب نجينا وأهل ما يعملون، رب نجينا وأهل ما يعملون، رب نجينا وأهل ما يعملون. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتلياغ وباب اليسار وسيدنا محمد المختار وعلى آله أظهر عداد نعم الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ربنا
Rabbana ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin, ya Aziz ya Jabbar ya Ghaffar ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih doanya Ustadz Hafiz. Semoga apa-apa yang telah dipanjatkan Allah dengar dan Allah hijabah buat kita semua. Jadi sekarang kita potong tumpeng, tapi yang terimanya rame-rame gitu. Jadi karena tidak ada orang yang spesial banget hari ini, semuanya spesial maksudnya. Semuanya spesial, jadi terima tumpeng saya, harap satu rame-rame. Ya Muhammad. Nah, buat teman-teman nih pegang rame-rame, boleh nggak begini kira-kira? Boleh, ayo. Jadi begini pegang satu, oke, Pak. Nah, ini wujud tanda kebersamaan kita. Mudah-mudahan simbol ini simbol kebersamaan, usaha kita jadi tambah berkah, tambah maju. Ya, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ya, selesai hari ini kita acara bebas makan. Buat Abang Freddy, selamat ulang tahun. Saya doakan semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan rizkinya. Untuk usahanya semakin berkembang dan semakin maju. Sukses dunia dan akhirat. Amin. Selamat ulang tahun buat Pak Freddy. Semoga usahanya makin berkah, makin sukses. Pokoknya semuanya lancar terus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Freddy, selamat ulang tahun. Hari ini kan hari ulang tahunnya Pak Freddy. Senang sekali saya bisa kesini pas di hari ulang tahunnya, jadi bisa makan-makan ya. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sukses dunia akhirat. Bukan hanya dunia aja, dunia akhirat deh buat Pak Freddy dan tim-timnya semuanya. Makasih ya Pak Freddy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Freddy yang ke-39 tahun. Semoga apa-apa yang dihajatkan beliau Allah kabul dengan cepat, Allah lancarkan usahanya, Allah mamurkan hidupnya, dan semua hajat-hajatnya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi buat atasan saya Pak Freddy, saya ucapkan selamat ulang tahun, semoga sehat, panjang umur, selalu berkah usahanya, semakin jaya daripada Wasfa Group. Terima kasih juga saya sebagai orang pembantu beliau, hanya bisa bantu doa biar lebih semangat lagi dalam menjalankan usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.